Biar Engkau berkati di pagi hari ini ya Bapa. Kau dahsyat luar biasa. Glory bagimu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepada Bapa. Ku cinta Kau Bapa. Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepada Bapa. Ku cinta Kau.
Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu segala kemuliaan, bagimu segala hormat. Haleluya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita sama-sama mengangkat tangan ke hadapan Tuhan. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, segalanya bagiku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Ya
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Bahwa kami umat-Mu menyenangkan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami ajar bimbing umat-Mu, berkati gereja-Mu Yesus. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah. Selalu ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
tak akan goyah. Setelah ajak kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dengan firman, pimpin kami dengan firman. Ayo buka hati kami, jiwa pikiran kami untuk diberkati firman Tuhan, diberkati firman Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami doa dan syukur yang percaya semua katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Salam. Puji Tuhan, mari kita buka firman Tuhan kita. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Temanya kepenuhan hidup Kristus, atau bagaimana kita itu bertumbuh, ya. Kepenuhan hidup Kristus. Kita baca ayat 6 dan 7. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, ya. Nah, dikatakan, ya, Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap hidupmu di dalam Dia. Tetap artinya setia, tetap artinya taat, tetap artinya terus menerus, tetap artinya terus menjalankan, tetap artinya terus melakukan apa? Firman Tuhan, perintah Tuhan, ya. Nah, hendaklah hidupmu di dalam Dia, di dalam Kristus sendiri. Kenapa Tuhan suruh di dalam? Karena di dalam Kristus ada berkat, di dalam Kristus ada pertobatan, di dalam Kristus ada jalan, di dalam Kristus ada terang, di dalam Kristus ada kasih, di dalam Kristus ada kesatuan, di dalam Kristus ada pertobatan, di dalam Kristus ada pemulihan, di dalam Kristus ada kemuliaan, di dalam Kristus ada sukacita, di dalam Kristus ada damai sejahtera, di dalam Kristus ada kekuatan, dan bla 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 bla. Tapi di luar Kristus, Tuhan Yesus tidak bertanggung jawab. Kenapa? Agama tidak membawa kita ke surga, ya. Perbuatan baik tidak bisa membayar ke surga. Duit tidak bisa membayar ke surga, ya. Hanya Kristuslah pemilik surga, ya. Hanya Kristuslah yang memegang kunci surga. Hanya Kristuslah, tidak perlu agamamu, tapi pertobatanmu di dalam Kristus, melakukan kasih Kristus, pertobatan dan pertobatan dan pertobatan. Karena Tuhan Yesus ajarkan, yaitu bukan sekedar berbuat baik. Tuhan Yesus ajarkan tentang kebenaran, tentang kekudusan. Tuhan Yesus ajarkan tentang kuasa. Tuhan Yesus ajarkan tentang mujizat. Tuhan Yesus ajarkan tentang kesatuan. Tuhan Yesus ajarkan tentang mengampuni.
Tuhan Yesus mengajarkan tentang pemulihan, kesembuhan, kuasa. Ya. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau akan melakukan mujizat-mujizat dimanapun engkau berada. Engkau akan membawa transformasi, engkau akan membawa restorasi, engkau akan membawa pemulihan, kesatuan, engkau akan membawa damai sejahtera, dan engkau menjadi garam dan terang di dalam Kristus. Ingat itu, di dalam Kristus. Penting sekali. Nah, kita kembali di ayat 7. Ya. Kepenuhan hidup di dalam Kristus, ayat 7 Kolose 2. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan. Ya. Dikatakan hendaklah kamu berakar. Ada akarnya. Kenapa? Kalau nggak ada akarnya bisa tumbang kena angin. Tidak ada akarnya tumbang kena hujan. Tidak ada akarnya tumbang kena gerimis. Tidak ada akarnya tumbang karena kepahitan. Tidak ada akarnya tumbang karena difitnah. Tidak ada akarnya tumbang karena sakit hati. Tidak ada akarnya tumbang karena kepanasan. Tidak ada akarnya tumbang karena beban, karena masalah, pencobaan ataupun penderitaan, akan tumbang karena tidak ada akarnya. Ada pohon yang sudah ditumbang, tapi dia terus bertunas. Ditumbang lagi dan bertunas lagi, ditumbang dan bertunas lagi. Karena apa? Karena akarnya jauh ke dalam, masuk ke dalam tanah, dan masuk ke dalam air, dan masuk ke dalam pori-pori tanah yang menghasilkan pupuk-pupuk. Sehingga pohon itu walaupun atasnya tumbang, tapi dia terus bertunas, dan tumbuh dan terus bertumbuh. Kenapa? Karena ada akarnya yang dalam. Penting sekali jadi umat Tuhan itu berakar. Ya. Selain berakar, harus dibangun. Dibangun itu kita mau diajar, diarahkan, mau dibimbing, mau dibantu, dilatih, dan mau latihan, mau belajar dan mau mengajar, mau dimuridkan dan memuridkan, mau praktek memberitakan firman, praktek melayani, praktek mengampuni, praktek mendoakan orang sakit, praktek ini ya terus dibangun sehingga murid-murid itu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar daripada yang Tuhan lakukan. Yohanes 14 ayat 12. Dan saat itu janji firman Tuhan bagi umatnya yang mau dibangun, yang mau bertumbuh, yang mau diajar, yang mau dilatih, yang mau mempraktekkan firman Tuhan, yang mau melayani. Sudah berakar dia, yaitu dia bertumbuh lagi, dan dia mau dibangun, mau diajar. Penting sekali ya untuk pertumbuhan. Ya. Hendaklah kamu dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Tambah teguh di dalam iman dan yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah kamu teguh seperti batu karang. Ya, siapa yang menenggelamkan kapal Titanic? Ya, bukan ikan hiu, bukan ikan paus, bukan tabrakan antar kapal, tetapi yang menghancurkan kapal Titanic yang sangat besar, yang dibangga-banggakan tidak akan tenggelam, yaitu batu karang. Ketika engkau menjadi batu karang yang teguh, maka engkau akan kokoh dan badai-badai akan takluk, ya. Segala pencobaan akan takluk menyingkir karena engkau batu karang yang teguh. Bahkan engkau, orang lain akan berdiri di atasmu, di sampingmu, di depanmu, di belakangmu. Kenapa?
karena engkau bisa menjadi topangan yang kuat, pondasi yang kuat, sehingga orang lain terus mengikuti di atasnya, orang lain terus mengikuti di belakangnya, orang lain terus membangun di atasnya, orang lain terus mengembangkan apa yang menjadi taruh Tuhan, visi dan misi. Kenapa? Karena engkau batu karang itu. Kenapa engkau bisa jadi batu karang itu? Karena Tuhan sendiri batu karang yang teguh. Tuhan sendiri kokoh, Tuhan sendiri kuat. Dia akbar dan dia besar. Dia maha dahsyat dan dia maha kuasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Terakhir, hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Ya. Kita harus bersyukur. Mungkin mengecewakan panennya, mengecewakan sahabatnya, mengecewakan saudaranya, mengecewakan adik kakaknya, mengecewakan orang-orang terdekatnya, mengecewakan karyawannya, atasannya, mengecewakan orang-orang yang di sekitar saya, mengecewakan. Tetapi ketika engkau memiliki mulut, bibir, dan hati yang bersyukur, engkau tidak kecewa, engkau tidak sakit hati, engkau terus bertumbuh, engkau terus bahagia, engkau terus bersyukur, engkau terus bersukacita, engkau terus bisa mengucapkan Yesus baik, Tuhan baik. Engkau bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, baik engkau tinggal di desa, baik engkau di kota, baik engkau di pantai, baik engkau di pegunung, baik engkau di pesisir, engkau bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan beri, karena engkau bisa bersyukur atas ladang, engkau bisa bersyukur atas kota, engkau bisa bersyukur atas panas terik, engkau bisa bersyukur atas hujan, engkau bisa bersyukur atas keuanganmu, engkau bisa bersyukur atas masalahmu, engkau bisa bersyukur atas pencobaanmu, engkau bisa bersyukur atas orang-orang yang mengecewakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Bimbing Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu, firman-Mu ya Bapa, untuk mengajarkan hendaklah tetap di dalam Kristus, hendaklah berakar di dalam Kristus, hendaklah mau dibangun, diajar dalam Kristus, hendaklah mau terus teguh di dalam Kristus, hendaklah terus bersyukur di dalam Kristus ya Bapa. Seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini, yang di jalan, yang online, di rumah, Tuhan Kau berkati, Kau berkati ibadah kedua, Kau berkati ibadah lonceng, Kau berkati ramah-ramah kita garut 11, Kau berkati dengan sekolah minggu, Kau berkati semuanya Tuhan, terus bertumbuh, berkembang, bertambah, penuhan jiwa-jiwa, kebangunan rohani, pertobatan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang gagal diberikan keberhasilan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus Kristus, yang hilang digantikan, yang lemah dikuatkan, yang lumpuh berjalan, buta melihat dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Berkati Natal ya Bapa, Natal sekolah minggu, berkati Natal umum ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat Natal pemuda yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pemulihan terjadi, pertobatan terjadi, penuhan jiwa tempat ini. Hai jiwa-jiwa, datanglah, pujilah Tuhan. Tempat ini tinggikan nama Yesus, tempat ini agungkan nama Yesus, tempat ini
diberkati, diberkati dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Pengumuman